Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sebuah ulasan senyum hadir di wajah seorang gadis bermata coklat yang baru saja mendapat pekerjaan. Di sepanjang perjalanan dia bersenandung. Wajah yang beberapa hari murung itu kini tertawa, merasakan embusan angin yang menerpa mukanya. Beberapa kali dia mencoba membenahi jilbabnya yang berkibar karena terkena angin. Sepeda yang dikayuhnya pun kian melambat, mencoba merasakan sensasi bahagia yang bercampur dengan angin. Bagaimana tidak, pasalnya genap 6 hari ini dia telah melamar pekerjaan ke sana kemari, tetapi selalu gagal. Ditolak karena hanya lulusan SMA, bukan sarjana. Jika dihitung, hampir belasan lowongan pekerjaan menolaknya karena alasan itu. Akhirnya tepat hari ke-6 ini ada sebuah toko yang menerimanya. Sebuah toko roti yang terletak di sebelah barat daya pasar utama daerah ini. Hidup di kota metropolitan memang sangat mengerikan. Di tengah lalu lalangnya kendaraan, netranya menatap seorang pria parubaya berjaket kulit berwarna coklat yang kisaran berumur 60 tahun, tengah terduduk sambil menatap motor metiknya. Beberapa kali alisnya terangkat dengan mengadu panjang. Sepertinya bapak itu tengah menatap mesin motor metiknya yang tidak berfungsi. Katakanlah mogok. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya gadis itu. Senyumnya merekah, tampaklah deretan gigi-gigi putih bersihnya. Dengan ramah gadis itu menyapa seorang pria yang bahkan dikenalinya pun tidak. Pria itu sedikit memicingkan mata, kemudian membalas senyum gadis itu. Jari telunjuknya menunjuk ke arah mesin motornya yang tidak berfungsi. "Begini, Dik, sepeda motor saya sepertinya mogok. Tapi saya lihat di sini tidak ada satupun bengkel," katanya dengan mengedarkan seluruh pandangan. Mencari-cari sebuah bengkel terdekat namun nihil. Mereka sudah tidak berada di jantung kota. "Bagaimana jika saya panggilkan montirnya aja ke sini, Pak?" tawar gadis itu. Dia tahu walaupun hanya lulusan SMA dan belum pernah sekalipun mengenyam pendidikan di sekolah yang berbasis madrasah, tetapi ada seseorang yang membutuhkan bantuan harus ditolong kan? Terlebih yang ditolong adalah orang yang lebih tua dari dirinya. Apalagi Rasulullah saja menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. "Tapi apa tidak merepotkan, Dek?" Dari bawah sinar mentari, pria tua kurus dengan berjaket coklat itu menatap gadis itu dengan perasaan tidak enak. Bengkel yang paling dekat harus kembali ke kota, atau jika tidak ingin, pria itu bisa berbalik ke desanya untuk mencari bengkel. Ada banyak, tetapi yang paling dekat sekitar 5-6 km. Yang paling memungkinkan adalah kembali ke kota yang jaraknya tidak sampai 2 km. "Tidak, Pak, kebetulan saya juga lupa mau membeli sesuatu tadi di pasar. Jadi biar sekalian saja nanti saya kasih tahu ke bang montirnya," jawabnya halus. Setelah lama berbincang, akhirnya pria tua itu setuju. Walaupun dalam wajahnya menyimpan sedikit rasa tidak enak kepada gadis itu yang baru saja pulang dari kota. Dan mungkin tidak tahu gadis itu bisa dipercaya atau tidak. Setengah jam kemudian, gadis yang ditunggu-tunggu akhirnya datang dengan seorang pria tinggi yang memiliki rambut cepak. Badannya kurus, hanya mengenakan kaos oblong putih yang terkena oli sana-sini. Dia turun dari motor tuanya dengan membawa beberapa peralatan yang dibutuhkan. Montir itu segera mengutak-atik mesin dengan mengeluarkan peralatan yang dibawa, sambil sesekali berteriak, "Ini bukan masalah besar, Pak, sejam sudah bisa diperbaiki." Sedangkan pria pemilik motor itu mendekati gadis yang dipanggil Fa itu oleh seorang montir. "Makasih, Dek, jika bukan Adek mungkin motor saya tidak diperbaiki.
dan mungkin nanti saya tidak bisa pulang ke rumah. Yang diajak bicara tersenyum seolah itu bukanlah apa-apa. Tidak apa-apa Pak, sesama umat manusia kan wajib hukumnya tolong menolong. Tidak usah berlebihan seperti itu, jawabnya dengan kembali mengulas senyum. Gadis itu tak henti-hentinya tersenyum takzim kepada sang lawan bicara. Ngomong-ngomong, namanya siapa Dek? Syifa Pak. Pria tua itu mengangguk-anggukkan tanda mengerti. Rumahnya di desa sana, tunjuknya menuju desa Syifa. Gadis itu mengangguk. Iya Pak, dekat musola. Pria itu kembali mengangguk sembari berdeham panjang, tanda mengerti. Tak beberapa lama kemudian montirnya berkata, jika motor sudah bisa digunakan. Ya sudah Pak, ini sudah sore, saya permisi dulu, katanya dengan taksim. Pria tua itu mengangguk dan membiarkan Syifa pulang dengan sepedanya. Mata pria itu menyipit saat melihat montir mendatanginya. Kemudian saat dia hendak membayar dengan merogoh saku di jaket coklatnya, tiba-tiba sang montir menahan gerakannya dengan mengacungkan 5 jari. Sontak pria tua itu mengerutkan dahi. Semua biaya sudah dibayar sama Syifa Pak. Montir itu tersenyum, kemudian memberikan sedikit wejangan kepada pria tua berjaket itu agar merawat motor metiknya. Sesudah itu montir itu pergi dengan motor bututnya, meninggalkan pria tua yang kemudian menatap ke desa Syifa. Tersenyum membayangkan jilbab Syifa dari belakang yang melambai-lambai terkena tiupan angin. Gadis yang cantik rupanya, juga hatinya, gumamnya. Assalamualaikum Bu. Setelah mengetuk pintu, Syifa segera masuk ke rumah dan melangkahkan kaki ke dapur. Terdengar jawaban salam dari dapur. Bagaimana hari ini? Tanya ibu. Syifa tersenyum, kemudian membantu ibu memotong sayuran. Alhamdulillah Bu, Syifa diterima di salah satu toko roti di sebelah barat daya pasar. Ibu ikut mengucapkan hamdalah, kemudian menatap Syifa dengan perasaan sedikit tidak enak. Maafkan ibu, Fah. Maafkan ibu dan bapakmu yang tidak bisa menguliahkanmu. Syifa yang saat itu sedang memotong wortel pun terpaksa memberhentikan kegiatan. Kemudian menatap lekat-lekat ibunya. Jemari gadis itu menggenggam erat tangan ibu yang selama ini sudah membesarkannya. Jangan meminta maaf Bu, ini bukan salah ibu atau bapak. Ini cuma belum rezekinya Syifa saja buat kuliah. Toh tanpa kuliah Syifa juga memiliki pekerjaan, walaupun hanya menjadi penunggu di toko roti kecil. Tapi insya Allah Syifa betah Bu, gajinya juga halal kok. Yang penting sekarang biar Syifa yang membayar UKT-nya Ana Bu. Ibu menatap Syifa dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah Fah, ibu dan bapak tidak mampu menguliahkanmu. Kamu malah bekerja banting tulang seperti ini untuk menguliahkan adikmu. Syifa tersenyum. Ibu memeluk Syifa dengan jemarinya mengusap lembut jilbab anaknya itu. Saat itu juga air mata ibu meleleh. Hatinya tersentuh saat anak gadisnya ini putus sekolah dan malah bekerja banting tulang untuk menguliahkan adiknya. Itu bahkan seperti tamparan keras bagi dirinya dan suaminya. Maafkan orang tuamu yang wong cilik ini Du, lirihnya tepat di telinga kanan Syifa. Gadis itu ikut menangis, air mata sebening kristal itu membasahi jilbabnya. Tidak salah Bu, ini semua memang Allah yang mengatur. Kalau Syifa tidak bekerja, dari mana ibu bisa membayar kuliah Ana Bu? Dari mana ibu akan berjualan jajanan itu tanpa modal? Uang dari bapak saja belum cukup Bu. Sudahlah, ini memang yang terbaik buat Syifa. Gadis itu melepaskan pelukannya, kemudian tersenyum kepada ibu. Kedua tangannya menyeka air mata. Nanti kalau Syifa sudah mengumpulkan uang banyak, bisa kuliah kok Bu. Lagi pula, Syifa tidak terlalu ingin kuliah. Senyumnya kian melebar. Itu yang semakin membuat hati ibu teriris. Padahal dia tahu jika anaknya itu 5 tahun yang lalu ingin sekali masuk ke universitas, tapi terhalang uang. Akhirnya dia mengumpulkan uang selama 2 tahun. Tapi untuk uang itu malah terpakai untuk Ana yang sudah kelas 3. Dan
tentu membutuhkan lebih banyak biaya. Setiap malam ibunya bisa mendengar jeritan hati Syifa yang ingin sekali kuliah. Prinsipnya, dia boleh saja miskin harta, tapi tak ingin miskin ilmu. Namun asa itu selalu tertebas dengan berbagai alasan. Dari dasar itulah dia ingin menyekolahkan Ana sampai tinggi, agar adiknya itu bisa merasakan nikmatnya orang yang berpengetahuan. Ibu menatap Syifa dengan tatapan sayu, sedangkan Syifa tersenyum. Dia tak ingin menampakkan kegundahan hatinya kepada wanita di depannya. Wanita yang selama 22 tahun ini merawat dan mendidik dirinya. Bu, dengar, Syifa sudah bersyukur. Selama 22 tahun ini, ibu sudah merawat dan menurunkan ilmu kepada Syifa. Hanya melihat ibu tersenyum, Syifa sudah senang kok. Lagi pula, bukankah belajar tidak harus di bangku sekolah atau kuliah? Syifa bisa belajar dari mana saja, ibu. Syifa menggeleng, kemudian jemarinya menyeka air mata ibunya. Bu, jangan menangis. Kalau senyum, ibu tambah cantik loh. Bukankah Syifa tadi sudah bilang kalau hanya melihat ibu tersenyum, Syifa bahagia? Tidak mau membuat Syifa bahagia ya? Sesegera mungkin ibu tersenyum penuh arti menatap anaknya, kemudian menyeka air mata di pipi. Nah gitu kan cantik kelihatan. Ibu kembali tersenyum. Dasar, kalau kamu lelah biar ibu saja yang memasak, istirahatlah. Tapi jangan tidur ya. Ingat ini Pak Dasar, jangan tidur. Syifa tersenyum kemudian mengedipkan mata kirinya. Jempolnya teracung. Dengan tergopoh dia masuk ke kamar, air matanya menetes. Dia menangis terseduh di samping ranjang sembari memegang spray kuat-kuat. Tangan kanannya memegang mulut agar sesegukannya tidak bisa didengar dari luar. 2 jam setelah itu, pukul 5 sore tepatnya, Bapak pulang membawa seorang tamu. Ibu yang saat itu sedang menjemur pakaian di belakang dengan segera mengambilkan air minum untuk sang tamu. Tamu itu siapa, Pak? Tanya ibu selidek. Setelah mengantarkan minuman dan menjamu tamu itu dengan jajanan seadanya, ibu bertanya kepada bapak yang saat itu sedang berada di dapur untuk menyuruh ibu membelikan tambahan jajanan di warung. Bapak bilang tidak etis rasanya jika hanya menyuguhi jamuan sedikit itu. Ya tidak tahu toh bu, tadi bapak pulang dari becak tiba-tiba melihat orang itu ada di depan rumah kita. Apa tidak ibu bukakan pintu? Ibu tidak dengar pak. Ibu menggeleng kemudian bergegas keluar menuju warung lewat pintu belakang. Untung warung hanya berjarak 5 meter dari rumahnya, jadi bisa mempersingkat waktu. Lah sampean itu punya tamu siapa mbak? Tanya si penjual. Ibu yang melihat itu tengah memilih jajanan kecil untuk jamuan pun hanya tersenyum. Dari tadi muter-muter terus cari rumah orang. Pas saya tanya, ternyata mencari rumahnya Mbak Syifa. Dek, sesegera mungkin ibu mengambil acak jajanan itu dan membayarnya. Dalam hatinya bertanya, apakah itu bos Syifa? Jika iya, mengapa repot-repot ke gubuknya jika ingin berbicara dengan Syifa? Ibu mempercepat langkah, kemudian menaruh jajanan itu ke toples. Sebuah roti kering berperisa coklat. Sepersekian detik ibu menyuguhkannya, sang tamu tertawa canggung. Tidak usah repot-repot bu, pak. Tidak apa-apa, silahkan dimakan. Maaf kita hanya punya itu, kata bapak sambil tersenyum taksim. Sang tamu mengangguk, mencicipi jajanan itu satu persatu. Ibu dan bapak menunggu sampai tamu itu selesai. Jadi ada apa sampean repot-repot ke gubuk tua ini? Oh iya maaf, astagfirullah, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Nur. Maaf atas kelancangan saya ke sini yang tidak bilang-bilang dulu. Jadi tanpa basa-basi saya di sini ingin melamar putri bapak, Syifa. Dek, baik ibu maupun bapak terkejut. Dengan segera bapak menjawab, ya kalau masalah itu kita serahkan sama anak kami ya bu. Ibu mengangguk, bergegas ke kamar Syifa dan membangunkannya. Syifa yang saat itu matanya masih berkunang disuruh oleh ibu membasuh muka. Fah, cepat
basuh mukamu, ada orang yang mencarimu." Dengan segera Syifa mengambil air dan membasuh muka. Di perjalanan menuju ruang tamu, samar-samar dia dapat mendengar suara yang tak asing, seperti suara bosnya atau siapa. Sampai di ruang tamu terjawablah pertanyaannya. Matanya terbelalak sempurna saat melihat seseorang yang tersenyum kepadanya. "Fa, duduk dulu ke sini. Jadi gini, Pak Nur ini nembung kamu, Nduk." Kagetnya semakin bertambah saat mendengar penjelasan bapak barusan. "Melamarku?" tanyanya dalam hati. Matanya menatap dalam-dalam orang yang sedang tersenyum tulus kepadanya. Pria tua yang tadi memakai jaket kulit coklat yang beberapa jam tadi kutolong. "Bagaimana, Fa?" "Jawabannya," desak bapak. Syifa menahan nafas kemudian melepaskannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Menerima atau menolak? Terdengar helaan nafas berat dari hidung Syifa. Kemudian gadis itu berujar, "Saya bersambung."